I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Saya itu akan menabrak apapun kalau untuk kepentingan banyak orang. Saya tidak pernah lari. Untuk mengorbankan apapun saya mau. Ciri khas saya. Kalau model begitu terus disebut preman, ya oke-oke aja. Yang penting saya tidak pernah rampok, tidak curi, tidak nipu, tidak perkosa, tidak yang lain-lain itu. Tapi kalau membela orang kecil, bela kaum termarginal, dan siapapun di hadapan saya, dia coba menghalangi, saya tabrak. Ciri khas saya. Makanya orang sebut bilang preman modelnya. Ya, ciri ini. Kita perlu untuk mengajukan sebuah konsep pembangunan baru buat Nusa Tenggara Timur. Karena kita lihat bahwa kerja dengan cara-cara biasa tidak mungkin. Pendekatan APBD, pendekatan perencanaan kerja-kerja biasa tidak mungkin. Karena itu provinsi ini perlu ada lompatan dan gagasan. Jadi cara berpikir kadang-kadang dikenal dengan berpikir out of the box. Itu perlu dalam provinsi ini. Out of the box itu adalah sistem dan nilai yang baru. Karena sistem dan nilai yang lama tidak lagi cukup dalam melayani zaman ini. Itu maksudnya itu. Karena itu kita memperkenalkan sistem dan nilai baru itu. Kerja kolaboratif. Nah, itu bukan saya punya mau. Yesus punya mau. Jadi kalau orang tidak mau kerja sama itu dia bertentangan dengan Yesus, bukan dengan saya. Jadi Yesus bilang, kamu di dalam aku dalam kamu, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu teori triple helix pertama kali diperkenalkan oleh Yesus 2022 tahun yang lalu. Nah, cuman sekarang ini kita tidak pernah kerja sama. Gereja kerja sendiri, pemerintah kerja sendiri, LSM sendiri, dinas ini kerja sini, dinas ini kerja sendiri. Semua bingung kerja masing-masing dan bingung juga hasilnya. Tidak pernah ada kolaborasi dalam provinsi ini. Inilah saja kita bangun semangat baru. Saya tadi pagi dengar ada statement fraksi menyatakan bubarkan Flobamor. Saya bilang ini DPR kurang otak, tidak ada ini. Ini harus kita bangun dalam cara berpikir baru. Ini Flobamor ini selama saya jadi gubernur, ini ada Ibu Emir, Ibu Ince di depan mata ini. Nambah uang pun tidak, tapi setoran jalan. Dulu sebelum saya lihat tidak ada itu barang itu. Utang 10 miliar dibayar cicil sampai sekarang. Memang kita harus bangun cara berpikir baru. Dan dalam berpolitik, yang dilarang itu adalah fitnah. Tapi kita membangun kritikan satu sama lain, itu untuk konstruksi pembangunan, itu boleh. Tapi fitnah, menipu, tidak suka, itu dilarang dalam politik. Etika politik melarang kita untuk mempergunakan segala cara, termasuk tidak halal. Dan tidak akan bangkit NTT. Tidak akan bangkit Nusa Tenggara Timur kalau kita masih mempergunakan cara-cara sakit hati, cara-cara mendendam, cara-cara musuh politik, tidak masuk dalam semangat persamaan, semangat untuk membangkit dalam keragaman kita untuk menjadikan NTT sebagai sebuah provinsi yang hebat. Karena itu tidak boleh dalam pemerintahan saya ini ada pendekatan suku, agama. Tidak ada itu. Tapi kita harus pendekatan dalam cara berpikir maju buat kita. Ini tantangan besar buat kita. Saya melihat Nusa Tenggara Timur. Saya harapkan bahwa politik Nusa Tenggara Timur, dia harus berada di dalam politik yang beretika dengan semangat untuk membangun Nusa Tenggara Timur dengan baik. Jadi apapun bicara, boleh saja. Keras macam apapun boleh. Tetapi di dalam bingkai intelektual dan morality. Tapi ini nilai yang ingin saya tinggalkan. Saya tidak tahu, saya akan tahun depan akan berhenti menjadi gubernur di 5 September. Bisa maju, bisa tidak. Tapi saya mau pastikan bahwa nilai-nilai yang ingin kita bangun di saat saya memerintah, saya ingin agar kita melakukan sebuah diskusi, kritikan yang bernuansa elegan berpolitik dengan intelektual yang baik. Itu yang kita mau. Saya tidak ada masalah. Kalau ada yang kritik gubernur ini karena tolol gubernurnya, datang kasih tunjuk, bapak kita duduk, coba lihat. Nah, jangan omong-omong tidak tanggung jawab. Duduk datang sini saya mau lihat dia punya kelas kepalanya macam apa. Nah, kita mau lihat juga. Kalau umpama bagus,
bagus, kita harus akui. Tapi kalau tidak bagus, kalau dasarnya tidak suka saja, inilah. Makanya saya bilang, di Kota Kupang saya sudah bilang sama Mary, Ketua Sinode Gembit, saya bilang di Kota Kupang ini sekarang kalau berdoa, ada gereja yang kalau start dari presiden, menteri itu langsung wali kota dan bupati. Gubernur sudah lupa buang semua. Saya bilang mungkin ada dua hal. Yang pertama, pendeta itu kurang belajar tentang struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Kalau yang itu nanti kita ajarlah. Yang kedua, dia benci saya. Nah, kalau benci saya ini perlu kita mengasihi dia. Karena dia lupa bahwa dia melayani sebuah kerajaan yang dasar ikatan struktur bangunan kerajaan itulah cinta kasih. Masa dia bangun atas nama kebencian. Jadi karena itu saya bilang, nilai-nilai seperti ini terus kita dorong. Kita harus maju ke depan. Kita tidak boleh lagi berhenti. Dan kita harus jujur, terbuka untuk kita bicara. Keterbukaan dan kejujuran itu membuat kita punya energi yang banyak. Daripada kita saling berpura-pura untuk baik satu sama lain, pada kita saling membenci. Itu hidup yang tidak punya energi dan tidak akan bangun ini provinsi ini. Karena kita pura-pura selalu. Kata pura-pura tapi di belakang, maka habis selalu nanti. Harus jujur, kalau tidak suka, saya tidak suka sama dia. Nah, itu perlu provinsi ini mendapatkan. Dan karena itu tidak boleh alergi terhadap kritikan selama kritikan itu punya dasar logik yang benar. Tapi kalau dasarnya kebencian, persilahkan dia untuk bertobat dengan baik. Hidup, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Nusa Tenggara Timur. Dengan cara apapun kita mempersembahkan yang terbaik. Dan saya berdiri di sini untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang saya sampaikan. Saya akan berhadapan dengan apapun, tapi untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur. Saya sudah bilang kepada Tuhan, bila Tuhan panggil saya, bayarannya untuk Nusa Tenggara Timur ini sejahtera, ambil saya. Saya tidak akan pernah takut itu. Hari ini pun Tuhan menyatakan, Victor Leskodat, kau mati, NTT akan sejahtera semua penduduk. Ambil saya hari ini. Saya tidak akan pernah takut itu. Kalau memang itu harganya. Karena itu saya ingin menatap satu persatu setiap rumah tangga dan manusia individu Nusa Tenggara Timur. Satu saat, dan saya bicara itu kepada Tuhan saya. Biarkan bangsa ini, provinsi ini yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa itu, mereka rasakan di dunia ini bahwa surga yang Tuhan pimpin itu ada di dunia ini. Biar kami memeluk itu, dan biar mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang hebat itu. Jangan kami miskin terus, bolak-balik miskin terus, stunting terus, lapar, busung lapar segala macam, lalu kami menyembah Tuhan. Nanti orang bilang, Tuhan sudah tidak jelas. Karena itu kami minta, biarkan dalam proses kolaborasi kami bersama lembaga, bersama manusia di Nusa Tenggara Timur ini, juga kami berkolaborasi dengan Tuhan dalam perencanaan dan kerja-kerja kami. Dan kami minta sebuah hasil kerja dan hasil dari semangat kolaborasi itu mempunyai hasil yang baik. Dan saya yakin itu. Saya sangat yakin itu.